Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 RPL akan mempresentasikan analisis kebutuhan kami mengenai proyek kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Agung Masution, kemudian Muhammad Teki Abiyu, Reza Fahrifi, Muhammad Cesar Maulana, dan Gaza Al-Hafiz. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pendahuluan, aktor, physical model, dan cara kerja barunya. Pendahuluan. Definisi pelayanan kesehatan yaitu sebuah konsep yang dipakai dalam pemberian layanan kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan juga diartikan sebagai konsep yang diterapkan untuk memberikan layanan dengan jangka waktu lama dan terus dilakukan kepada publik dan masyarakat. Jadi proyek kami ini berkaitan dengan yang namanya layanan kesehatan, di mana kami membuatkan sebuah aplikasi di mana dapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh layanan kesehatan. Selanjutnya akan dibicarakan oleh Cesar Maulana. Baik, akan saya lanjutkan. Bagian saya yaitu aktor. Yang pertama, aktor adalah dokter. Dokter di sini personanya kami mengambil bernama Wati Cahyadi. Dokter ini mempunyai langkah-langkah, yaitu yang pertama, dokter bisa digeser, Bang, gambarnya. Dokter menunggu. Langkah-langkah dari dokter yaitu yang pertama, dokter menunggu di ruangannya. Yang kedua, pasien datang dan mengatakan keluhannya. Kemudian yang ketiga, dokter memeriksa pasien tersebut. Kemudian dokter mengatakan penyakit yang dialami pasien tersebut dan memberikan beberapa hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian dokter memberikan resep dokter. Selanjutnya, Bang. Yang kedua, aktor kami yaitu pasien. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pasien datang ke rumah sakit. Yang kedua, pasien mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran. Kemudian pasien menunggu antrian. Kemudian setelah nomor antriannya dipanggil, ia akan masuk ke ruangan dokter dibantu oleh perawat. Yang kelima, pasien menyampaikan keluhannya kepada dokter. Kemudian setelah diperiksa, pasien akan mendapatkan resep obat dari dokter. Kemudian pasien keluar dari ruangan dokter tersebut dan pergi mendapatkan obat dari apoteker. Selanjutnya, Bang. Kemudian aktor ketiga kami yaitu perawat. Perawat yang kami gunakan bernama Mega Putri Soekarno. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perawat akan melihat nomor antrian. Kemudian ketika ada pasien yang nomor antriannya dipanggil, ia akan membantu pasien tersebut ke ruangan dokter yang dituju. Yang ketiga, ke ruangan dokter, perawat akan membantu Mana hilang? Hilang deh. Oke, Bang, selanjutnya, Bang. Oke. Jadi beginilah physical model dari salah satu rumah sakit.
ada ruangan-ruangan, kemudian di belakang rumah sakit ada parkirannya. Oke, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bang Muhammad Taki. Terima kasih. Jadi terdapat beberapa permasalahan yang ada saat ini, yang itu yang pertama, pasien itu tidak mengetahui apakah antrian di rumah sakit itu ramai atau tidak. Yang kedua, pasien juga tidak mengetahui apakah dokter yang dituju, apakah telah ramai yang mengantri atau belum. Dan yang terakhir, permasalahan yang terakhir yaitu bisa saja timbulnya kerumunan di masa akibat banyaknya orang yang mengantri. Nah, kemudian dengan banyaknya orang yang mengantri, pastinya juga akan menyita banyak waktu untuk mengantri. Dan yang terakhir, pasien tidak mengetahui apakah fasilitas yang tersedia sudah penuh atau belum. Nah, jadi dari semua masalah tersebut kami menemukan beberapa vision. Yang pertama itu caranya pasien mendaftarkan diri kepada aplikasi. Yang kedua, pasien login ke dalam aplikasi. Yang ketiga, pasien dapat melihat kuota fasilitas rumah sakit sesuai dengan jadwal dia ingin datang ke rumah sakit. Yang keempat, pasien membooking fasilitas rumah sakit ketika telah sesuai dengan jadwal dia ingin datang. Dan yang terakhir, pada saat jadwal yang telah ditentukan, pasien datang dan langsung menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan nomor booking. Oke, next. Untuk storyboard dari cara kerja baru ini, yaitu yang pertama, ketika pasien kebingungan mencari rumah sakit yang kosong. Kemudian, melalui aplikasi, pasien akan mencari informasi mengenai rumah sakit tersebut. Setelah itu, pasien akan mendaftarkan diri melalui aplikasi ini menggunakan fitur booking yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, jadi pasien ini sebelum melakukan pendaftaran untuk konsultasi, dia akan memerlukan register dan login akun terlebih dahulu. Barulah dia nantinya akan masuk ke halaman login untuk bisa memilih fasilitas yang ada, seperti memilih kamar, konsultasi, dan menghitung jumlah antrian yang ada pada rumah sakit tersebut. Next. Kemudian di situ calon pasien bisa mengecek jadwal yang sesuai dengan yang dia inginkan. Pasien mendapatkan jadwal ruangan dan keperluan yang dia inginkan. Kemudian pasien akan pergi ke rumah sakit tujuannya. Nah, di situ pasien juga akan bisa melihat ketersediaan ruangan di aplikasinya, apakah ruangannya sudah penuh atau belum. Kemudian barulah pasien bisa melakukan booking pada ruangan yang tersedia. Jadi ketika sampai di rumah sakit, si pasien ini tidak perlu lagi mengantri karena sebelumnya dia sudah tahu apakah rumah sakit tersebut ramai yang mengantri atau tidak. Dan terakhir, pasien ini tidak perlu mengantri lagi karena dia sebelumnya sudah membooking dulu fasilitas rumah sakitnya, termasuk parkir juga. Kemudian ketika sampai di dalam, si pasien ini tinggal menunjukkan buktinya kepada resepsionis yang ada di depan. Nah, terakhir, barulah dia bisa berkonsultasi dengan dokter yang dia inginkan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaza Al-Hafiz. Baik, terima kasih kepada Bang Baki sebelumnya. Nah, di sini kita sekarang masuk kepada paper prototype. Jadi untuk paper prototype di halaman pertama nanti dari aplikasinya akan ditemui. Yang pertama ada logo dari aplikasi kami, terus juga ada kolom untuk mengisi apakah kita sudah memiliki akun atau belum. Nah, ketika calon pasien yang belum memiliki akun, mereka dapat menekan tombol daftar dan akan langsung dilanjutkan kepada halaman pendaftaran. Dan juga bila tidak sudah ada, bisa langsung masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini nanti ada terlihat beberapa pilihan rumah sakit yang akan dituju oleh calon pasien. Nah, lalu ketika sudah memilih salah satu rumah sakit, misalnya contohnya dari aplikasi kami ini, nanti misalnya calon pasien sudah memilih salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Nah, dalam halaman ini ada beberapa fasilitas yang diperlukan dan juga yang disajikan. Nah, si calon pasien nanti tinggal memilih apa saja kebutuhan dia. Contohnya ada kamar VIP dan juga area parkir 2x24 jam dan berbagai. Lalu ketika sudah melakukan atau
memilih keperluan yang akan dicari nanti di rumah sakit, bisa langsung menekan tombol finish dan beralih kepada halaman pembayaran dan langsung bisa melihat jumlah uang ataupun dana yang harus dikeluarkan untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit ini. Lalu bisa langsung di check out. Pada halaman check out kita juga bisa melakukan pembayaran ataupun calon pasien nanti bisa memilih cara membayarnya, bisa menggunakan debit card atau kredit card dan juga bisa menggunakan pembayaran lain-lainnya. Lalu ketika sudah melakukan check out, pemesanan fasilitas langsung sudah selesai dan bisa dilanjutkan ke rumah sakitnya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Jadi dari aplikasi yang kami desain di Figma, dapat lihat wireframe-nya dapat dilihat menggunakan aplikasi Figma yang urutannya sesuai dengan paper prototype. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.